Hai guys, di video kali ini gua akan membahas dua berita yang menurut gua panas banget, yang mesti banget gua bahas. Tapi sebelum gua mulai, seperti biasa gua ingetin nih, yang mau nyawer atau mau nge-gift ke gua bisa langsung scan barcode ini atau klik link Saweria yang gua taruh di kolom description, oke? Langsung aja kita masuk ke berita pertama yang pengen gue bahas. Masih dari permasalahan di SM Entertainment. Nih pertama gue mau ngebahas beberapa berita yang selewat doang aja, nggak mau gue jelasin secara detail karena panjang dan juga malesin. Beritanya cuma berita formalitas doang. Yang pertama, interview dengan CNN, Bang Siuk tanggapi tuduhan tentang memonopoli industri K-pop lewat akuisisi SM Entertainment. Ya, kalian bisa baca berita ini di beberapa portal berita. Ini gue ambil dari portal berita Penkev. Intinya Bang Siuk wawancara dengan CNN. Di situ wartawan atau reporter CNN yang nanya soal Bang Siuk, gimana tanggapan dia soal tuduhan bahwa dia memonopoli K-pop dengan dia beli saham di SM Entertainment. Dua perusahaan besar bergabung kan itu akan memonopoli K-pop yang lain gitu. Nah, Bang Siuk di situ bilang bahwa enggak monopoli kok, bla 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 bla. Dijelasin sama dia, penjelasannya panjang banget, make sense menurut gua gitu. Tapi tetap orang yang nggak suka pasti tetap akan ngomong itu monopoli gitu. Jadi ini nggak perlu dibahas secara detail karena nggak seru juga pembahasannya. Silahkan cari aja di portal berita. Satu lagi nih guys, Lee Suman tulis surat untuk jelaskan alasannya pilih Hype. Ya, ini juga gua nggak mau bahas full. Intinya Lee Suman menulis surat soal betapa berharganya SM. Kalimat pertamanya aja kayak gini: SM adalah tantangan, kebahagiaan, dan berkah bagiku. Kepada SM yang terhormat, kepada keluarga SM yang terhormat dan banyak orang yang mencintai SM, bla 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 bla. Lee Suman nulis surat panjang lebar dan dia juga ngejelasin kenapa dia akhirnya milih Hype. Intinya dia bilang dari semua penawar yang udah ada dari 2 tahun yang lalu, Hype adalah yang terbaik, bla bla bla. Ya, pembelaan Lee Suman lah, nggak usah dibahas soal itu ya. Kalian bisa tonton sendiri atau baca sendiri di portal berita. Dan yang kesel sama Lee Suman pasti akan tambah kesel, yang nggak kesel sama Lee Suman atau dukung Lee Suman akan tambah dukung gitu. Intinya seperti itu, kalian bisa cek sendiri. Nih kita bahas yang bagian serunya. Berita pertama yang menarik adalah Hype dikritik karena menyeret sejarah menyakitkan Korea di antara perseteruan dengan SM Entertainment. Ya, jadi Hype Labels itu akhirnya ngerilis video juga di mana dia menjelaskan soal kerjasama Hype sama SM Entertainment, dan dia juga nyindir atau ngesarkas kerjasama antara SM dan Kakao gitu. Dan dalam salah satu videonya, Hype terlihat menyamakan kesepakatan SM Entertainment dan Kakao dengan perjanjian Ulsa 1905 antara Korea dan Jepang. Perjanjian Ulsa antara Korea dan Jepang juga dikenal sebagai perjanjian Ulsa yang tak diinginkan, dan itu merampas kedaulatan Korea dan menjadikan Korea sebagai protektorat kekaisaran Jepang. Perjanjian tersebut membuka jalan bagi aneksasi Korea oleh Jepang dan memulai era di mana Korea dijajah oleh Jepang. Itu dianggap sebagai salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah Korea. Nah, jadi itulah isi beritanya guys ya. Di salah satu videonya, Hype sepertinya melakukan blunder yang bikin marah Kanets guys, karena menyamakan perjanjian antara ini, maksudnya mungkin pihaknya maksudnya ngasih tahu bahwa perjanjian SM dan Kakao ini perjanjian yang nggak bagus gitu, perjanjian yang nggak baik gitu, tapi menyamakannya dengan perjanjian Ulsa, dan itu akhirnya bikin marah Kanes karena tadi yang kalian dengar bahwa perjanjian Ulsa itu adalah titik balik di mana akhirnya Korea dijajah Jepang saat itu gitu. Dan ini beberapa komentar dari Kanes ya yang diikuti portal berita FYI.Korea. Menurutku tidak benar menyeret sejarah Korea ke dalam ini. Mereka benar-benar berlebihan. Apakah mereka tahu apa itu perjanjian Ulsa? Artis mereka sendiri sepertinya tahu. Bahkan jika Hype sendiri bukan yang pertama menyamakan kesepakatan itu dengan perjanjian Ulsa, mengapa mereka menggunakan bahasa yang digunakan oleh para idiot di komunitas online pada video resmi dan lain-lain. Kalian bisa lihat, intinya Kanets pada marah. Nah, ini yang menarik perhatian gue beritanya. Hype maksudnya adalah bikin video untuk ngebales video dari pihak Chris Lee dan kawan-kawan yang menjelaskan kerjasama dia dengan Kakao gitu. Tapi ternyata balasannya dari Hype ini malah ada blundernya. Mungkin secara keseluruhan full isinya bagus gitu, menjelaskan project-project mereka ke depannya seperti apa. Tapi gara-gara ada nila setitik ini nih, rusak susu sebelanga, alias karena kesalahan sedikit ini yang dicerca sama Kanetsnya malah bagian itunya gitu. Dan jujur untuk ini gue nggak bisa ngebela Hype sama sekali karena menurut gue ya blunder menyamakan sama sesuatu yang
kira-kira sensitif topiknya terhadap warga negara mereka sendiri gitu. Dan sekarang kalau Kanets lagi marah nih sama hype gara-gara itu sih gua nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ya udah mau diapain, ini kan sejarah orang. Kita tahu Korea tuh marah banget sama yang berhubungan sama Jepang gitu. Jadi ya semoga diperbaiki lagi sama tim dan staffnya Hype Labels gitu ya, supaya nggak blunder-blunder gini lagi. Lo lagi dalam pertarungan, blunder dikit lo dirujak, intinya seperti itu. Dan satu lagi nih guys, berita dari perselisihan SM ini, berita puncaknya menurut gua karena ini jadi penentu kedepannya akan seperti apa. Nih gua kutip dari portal berita wowkeren.com, sampai gua syuting ini malam-malam nih, belum ada portal berita lain di Instagram yang ngeberitain hal yang sama. Ini yang pertama adalah Wow Keren, dan gua sangat kaget karena gua menemukan berita ini. Judulnya, Lee Suman menang di pengadilan, penjualan saham SM ke Kakao dinyatakan melanggar hukum. Nih kita baca bersama-sama dulu ya isi beritanya. Lee Suman telah memenangkan tuntutannya terhadap SM Entertainment. Seperti diketahui, Lee Suman terlibat sengketa hak dengan SM Entertainment yang berbuntut pada penjualan saham ke Hype. Pada Jumat 3 Maret, Pengadilan Distrik Timur Seoul mengabulkan tuntutan Lee Suman untuk melarang SM menerbitkan saham baru dan obligasi konversi, sehingga 9% saham yang dijual kepada Kakao tidak sah. Terkait keputusan pengadilan tersebut, firma hukum Yoon and Yang, kuasa hukum Lee Suman, merilis pernyataan jelas dikonfirmasi bahwa keputusan manajemen saat ini untuk menerbitkan saham baru dan obligasi konversi dibuat dalam upaya melanggar hukum untuk memperoleh kontrol dan tata kelola keuangan. Kemudian firma hukum tersebut memaparkan SM bukan ada pada kapasitas untuk membuat aliansi dengan Kakao. Niat SM adalah menerbitkan saham dinilai Yoon dan yang berasal dari niat melemahkan kendali pemegang saham terbesar, yakni Lee Suman, dan memperkuat Kakao. Pengadilan masih mengakui posisi Lee Suman sebagai pemegang saham SM dengan memiliki 3,65% saham, sehingga sah-sah saja untuk mengajukan perintah pengadilan. Keputusan pengadilan dengan jelas menegaskan bahwa resolusi oleh manajemen SM saat ini untuk secara sewenang-wenang mempengaruhi kontrol dan tata kelola perusahaan dianggap melanggar hukum berdasarkan kode komersial Korea. Sebagai kesimpulan, pengadilan mengakui upaya SM untuk menjual saham ke Kakao dan melemahkan posisi pemegang saham lain adalah tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, pihak Lee Suman akan mengambil tindakan yang sesuai jika hal serupa terjadi lagi. Jika manajemen saat ini lebih lanjut mencoba melakukan tindakan yang melanggar hukum di masa mendatang, kami akan menanggapi dengan tegas dan sesuai untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai. Saat ini Lee Suman telah menjual 14,8% sahamnya ke Hype. Kemenangan Lee Suman ini disebut bukti bahwa pendiri perusahaan itu masih punya pengaruh di dalam manajemennya. Nah, itulah isi beritanya. Lee Suman menggugat SM yang menjual saham obligasi secara ilegal ke Kakao dan dibawa ke pengadilan, dan ternyata terbukti diputuskan oleh pengadilan bahwa memang ini ilegal atau ini salah, dan Lee Suman lah yang menang. Yang seperti gua bilang dari kemarin-kemarin, udah kebaca nanti hasilnya bahkan seperti apa. Gua sekali lagi gak mau nyebut, tapi kalian bisa mulai menyimpulkan lah hasilnya akan seperti apa gitu ya. Ini udah jadi titik balik dalam kasus ini gitu, bahwa Lee Suman diputuskan pengadilan benar gitu. Maka apapun yang diucapkan oleh Chris Lee dan kawan-kawan nanti itu tetap bisa dibilang salah karena dianggap melanggar hukum gitu. Nah, ini juga yang gue bahas dari kemarin kan. Kemarin juga banyak yang marah waktu gue bahas di awal-awal. Si Chris Lee ini kan bersama Dispatch udah jelas menuduh Lee Suman begini begitu, menyelewengkan lah, menggelapkan pajak dan lain-lain. Dispatch juga udah nge-reveal dosa-dosa Lee Suman dari tahun 90-an katanya gitu ya. Pertanyaan besar gue, kenapa Lee Suman sampai sekarang asik-asik aja ke sana warawiri? Padahal ini kasus gede, udah disorot publik, disorot TV gitu. Gak ada, disorot media maksud gue ya. Gak ada. Gini ya, kalau memang Lee Suman itu melanggar banyak hal kriminal seperti yang disebutkan oleh Dispatch, dia melanggar pajak, terus menyelewengkan pajak, jual saham sana sini dengan gak bagus, korupsi dan lain-lain gitu. Harusnya sekarang publik minimal, KNS itu mendesak media untuk, atau mendesak hukum untuk nangkep Lee Suman karena kesalahan dia banyak banget kan. Bahkan sama Dispatch dibilang Lee Suman itu dulu buruan Interpol, abis itu dia menyelamatkan diri bla 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 bla. Kan kalau di reveal kayak gini harusnya Interpol ngejar lagi dong gitu kalau memang dia
terbukti bersalah tapi belum sempat dilanjutin kasusnya gitu. Nah, sampai di Space dan Chris nge-spill itu, Lee Soo-man asik-asik aja, bahkan nulis surat, sibuk nulis surat, dia sibuk pergi-pergi ke negara lain, menghadiri pertemuan dengan petinggi-petinggi negara kemarin kan gitu. Maksud gue, ini gimana sih? Kan dia salah. Gua jujur kalau Lee Soo-man memang bersalah terhadap hukum, tangkap aja, nggak ada urusan juga sama gua gitu. Cuman gara-gara udah kelihatan polanya, kata gue, nih dia nuduh tuduhannya terhadap Lee Soo-man, si Chris ini nuduh Lee Soo-man dengan tuduhan yang berat-berat. Nggak ada yang ngejar Lee Soo-man, nggak ada berita jaksa ngejar Lee Soo-man, polisi ngejar Lee Soo-man, maksudnya penegak hukum ngejar Lee Soo-man tuh nggak ada gitu. Lo bilang karena dibayar bang, ya anggaplah si penegak hukumnya dibayar sama Lee Soo-man. Rakyat kan bisa marah, ngamuk gitu. Lo tahu rakyat Korea kayak apa kalau udah ada, ya kan ada banyak artis kena kasus dan hancur dirujak sama netizen dan akhirnya hukum terpaksa melakukan itu terhadap artis itu, melakukan hukumnya atau menegakkan hukum kepada artis tersebut karena udah didesak sama masyarakat. Masyarakatnya juga santai-santai aja. Cuman yang sebelnya gara-gara wah Lee Soo-man dasar mau merugikan SM gitu. Kebanyakan yang teriak ke Lee Soo-man adalah fans dari artis SM yang kena atau diomongin media atau kemakan media bahwa Lee Soo-man inilah ternyata musuh dalam SM gitu. Yang teriak-teriak itu adalah orang-orang yang gak suka Lee Soo-man, bukan masyarakat yang bilang Lee Soo-man ini melanggar hukum gitu. Makanya kata gue ini udah kelihatan, ujungnya udah mulai kelihatan. Gue nggak tahu ya kalau ada twist lagi, tapi intinya dengan berita ini keluar, gue shock dan gue kayak waduh, semakin terlihat ujungnya akan seperti apa gitu. Jadi itu sih yang pengen gue bahas. Kalian punya pendapat nggak terhadap berita ini? Coba tulis di kolom komen, oke? Oke, selanjutnya terakhir yang ingin gue bahas adalah berita yang lagi-lagi bikin gue kesel sebenarnya. Kesel sama siapa? Sama instansi-instansi yang terlibat di atas yang mengatur hal ini gitu. Nih gue kutip dari portal berita kfm.korea ya guys, yang berjudul "Di Booking Blackpink duluan, pertandingan panas Persija dan Persib di Stadion Gelora Bung Karno ditunda." Oke, gue jelasin dulu ke kalian semua buat yang nggak ngerti gitu ya. Jadi kan di negara kita itu sepak bola kompetisinya berjalan berbentuk liga gitu. Nah, liga itu tandingnya setiap minggu ada. Nah, untuk yang sekarang, yang bulan Maret ini, jadwalnya ada Persija lawan Persib. Buat yang nggak tahu, Persija dan Persib itu adalah salah dua klub sepak bola terbesar di Indonesia dengan fans paling fanatik gitu. Jadi emang kalau pertandingan dua grup ini selalu disebutnya big match karena yang nonton pasti banyak banget. By the way, gua pun kalau dua klub ini tanding pasti akan nonton gitu karena gue juga fans sepak bola, yang ngikutin gue di IG tau lah gitu. Nah, intinya kan Blackpink ini udah booking GBK ya dari bulan Maret. Promotornya udah ngebooking dari tahun lalu gitu kalau akan dipakai di 11 dan 12 Maret gitu. Di awal-awal kemarin sempat ada gonjang-ganjing tuh. Karena GBK itu kan dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang tanding di bulan Mei, yang mainnya bulan Mei kalau gue nggak salah gitu. Terus katanya kata PSSI waktu itu bahwa GBK ini harusnya nggak boleh dipakai apapun, nggak boleh dipakai konser, nggak boleh dipakai yang lain-lain lah. Cuman mau dirapihin doang untuk acara Piala Dunia gitu, jadi nggak boleh diapa-apain. Nah, sedangkan waktu itu kondisinya adalah Blackpink sudah diumumkan oleh YG Entertainment akan konser di Indonesia tuh di GBK gitu. Nah, ini yang bikin akhirnya jadi rame waktu itu. Gue juga sempat bikin video dan gue kesel sama siapa? Sama orang-orang yang mengizinkan. Gue nggak tahu entah promotornya yang salah, entah pihak GBK-nya yang salah gitu. Maksud gue waktu itu udah deal, kenapa tiba-tiba muncul PSSI nggak ngebolehin waktu itu, sampai akhirnya entah bagaimana PSSI akhirnya ngebolehin karena katanya udah ngirim surat ke FIFA, kata FIFA boleh asal nanti berapa bulan sebelumnya udah harus steril, 2 bulan kayaknya, kan bulan Mei, kayaknya sebulan sebelumnya dari bulan April udah harus steril dan bener-bener dijaga rumputnya karena kan untuk Piala Dunia gitu. Waktu itu gue udah kesel, tapi akhirnya kesel gue reda karena akhirnya Blackpink boleh, udah aman nih, sampai tiba-tiba Persija dan Persib akan tanding di bulan Maret ini, di awal Maret ini, sebelum Blackpink sebenarnya di tanggal 4, tanggal 5, gue lupa, pokoknya harusnya tanding tapi nggak dibolehin karena GBK-nya udah dipasang panggungnya Blackpink gitu, udah di booking duluan kan buat konser Blackpink, jadi Persija Persibnya nggak jadi bisa tanding, ditunda, bukan dibatalin ya, ditunda. Berarti mungkin nanti abis konser Blackpink baru nanti akan ada pertandingan Persija Persib. Lo yang nggak ngikutin bola mungkin bertanya-tanya, emang pertandingannya harus di GBK bang? Maksudnya kan di Jakarta itu ada banyak stadion. Persija selama Liga berjalan itu kandangnya nggak pakai GBK, tapi pakai Stadion Patriot yang di Bekasi.
aman-aman aja. Kenapa pas lawan Persib nggak di Bekasi, Bang? Nah, khusus lawan Persib emang sengaja di GBK karena sekali lagi ini big match yang nonton bakal banyak banget gitu. Makanya yang bisa nampung cuman GBK. Di Bekasi itu cuman 20 ribuan stadionnya, kapasitas penonton yang nggak bakal nampung gitu. Nanti malah terjadi kerusuhan. Nah, pertanyaannya lagi, kalau GBK emang nggak bisa karena dipakai Blackpink, kenapa nggak di JIS aja? JIS kan juga sama banyak kan sama GBK, bisa nampung tuh. Nah, JIS itu guys belum standar PSSI, belum standar dianggap sama federasi sepak bola kita itu belum sesuai standar untuk menggelar pertandingan bola. Kenapa? Karena JIS itu, gue udah pernah ke JIS kemarin yang nonton Icon di JISporia gitu. Kemarin juga waktu Dewa konser di JIS itu kan banyak banget konten di TikTok yang ngeritik karena JIS itu stadionnya bagus, kapasitasnya besar gitu, tapi parkirannya, akses jalan ke sana itu susah banget. Bahkan waktu yang konser Dewa tuh pada marah karena macetnya parah banget sampai akhirnya mereka jalan atau turun terus ngegojek gitu, nyelip-nyelip biar bisa sampai ke JIS-nya gitu. Dan pas pulang pun susah banget itu pulangnya. Memang itu JIS, gue udah ngalamin sendiri waktu JISporia nonton Icon juga ngerasa seperti itu. JIS ini susah banget aksesnya gitu. Nah, karena susah aksesnya, itu tidak diperkenankan untuk menggelar pertandingan antara yang big match kayak Persija lawan Persib ini. Kenapa? Lo tahu supporter bola tensinya tinggi. Nanti kalau keluar desek-desekan kayak gini, macet-macetan malah bentrok ribut gitu. Nah, yang paling mungkin di Jakarta untuk menggelar pertandingan Persija dan Persib adalah GBK, karena GBK itu aksesnya mudah, pengamanannya bisa kuat di situ dan kapasitasnya gede. Sesuai lah untuk pertandingan sekelas Persija sama Persib gitu. Makanya harus di GBK pertandingannya. Tapi harusnya yang tanggal 4 Maret ini, tapi karena udah di booking sama Blackpink duluan, nggak bisa tanding dong. Ada panggung soalnya, udah ditata buat tata panggungnya, udah taruh-taruhin bangku, mungkin jadinya ya ditunda dulu. Nah, masalahnya penundaan pertandingan ini pada akhirnya bikin banyak fans sepak bola marah. Marahnya jadinya ke Blackpink gitu. Sebenarnya nggak masuk marahnya ke Blackpink, cuman ya mau gimana, namanya orang kan nggak bisa kita atur gitu. Fans Persija Persib, gue juga fans sepak bola, pastilah otaknya adalah ini kan stadion bola. Of course fungsi utamanya buat main bola. Harusnya yang didahulukan itu sepak bola, bukan konser. Itu pikiran mereka dan make sense mereka berpikir seperti itu. Cuman masalahnya, konser Blackpink ini udah terjadwal dari setahun yang lalu, udah di-fixin gitu, nggak bisa tiba-tiba dibatalin dong. Apalagi ini melibatkan orang dari luar negeri, dari internasional. Blackpink kan dari Korea, melibatkan YG dan lain-lain, udah kontrak dan lain-lain. Kalau GBK ngebatalin demi Persija Persib ya mesti bayar penalti gede banget tuh pihak GBK-nya, seperti itu gitu. Jadi di sini pihak sepak bola marah karena pingin make tapi nggak bisa. Pihak Blackpink atau fansnya Blackpink juga marah karena lah orang udah di booking, gimana harus gantian dong. Terus penyelesaiannya gimana, Bang? Gak ada. Ya memang bakal saling marah aja karena percuma juga diredain. Fans sepak bola mau lo redain gak bakal bisa, bakal tetap marah. Fans Blackpink juga pasti akan marah ketika fans bola ngata-ngatain ininya, ngata-ngatain Blackpinknya. Karena kalau lo lihat di Twitter, di IG-nya Blackpink juga katanya udah mulai diserang gitu, dikata-katain. Gue yang kayak aduh gitu. Ada kata-kata karena orang marah gitu ya, kata-katanya sampai gak masuk. Misalnya kayak stadion kan buat main bola, malah buat konser. Padahal bukan Blackpink doang, semua artis di dunia juga kalau konser kebanyakan yang gede, skala gede di stadion gitu. Di Singapura aja konsernya di stadion nasionalnya, di Thailand aja di Raja Manggala tuh stadion utamanya juga gitu. Intinya konser di stadion itu udah banyak yang make, nggak sekarang aja. Cuman kebetulan karena ini bentrok sama pertandingan sepak bola aja, akhirnya fans sepak bola juga marah gitu. Gue yakin fans sepak bola itu kalau dia suka sebuah penyanyi atau seorang penyanyi atau sebuah grup band gitu, kalau grupnya konser di GBK mereka juga nonton gitu, atau konser di JIS mereka juga nonton gitu. Dewa kemarin konser di JIS kan, padahal JIS stadion bola gitu. Intinya kemarahan ini udah nggak bisa dibendung gitu. Yang gua kesel sekali lagi adalah siapa? Pihak atasnya. Siapapun itu, gue jujur gue sebel nih, gue ngomong aja, gue sebel karena masalah kayak gini jadi permasalahan juga akhirnya di Indonesia. Maksud gue gini, kan udah jelas berita Blackpink akan konser di GBK 11-12 Maret tuh dari kapan tahu, udah jelas gitu. Nah, kenapa pertandingan Persija Persib itu yang kebetulan dijadwalinya di GBK di bulan-bulan ini juga pas sebelum Blackpink gitu, pas banget deket sebelum Blackpink. Kan ini yang bikin akhirnya kekacauan. Ini berita, maksudnya gue kan harusnya saling koordinasi ya. Ini GBK nggak bisa, tolong pihak Liga
ini yang si Persija Persib jangan deket-deket di awal-awal Maret ya, karena bakal dipakai konser dulu. Jadi diubah pertandingannya, Persib lawan tim lain dulu, Persija lawan tim lain dulu, nanti di akhir Maret atau abis Blackpink baru pertandingan Persija Persib gitu loh, ngerti gak? Bisa diatur sebenarnya. Cuman karena kekurangan profesionalan dari satu dua pihak, akhirnya terjadi seperti ini, keributan gitu. Gue mau bela siapa? Gue bingung, karena fans bola nggak bakal mau disalahin, fans Blackpink juga nggak mau disalahin, dan dua-duanya punya apa bahasanya, punya argumen yang sama-sama kuat, yang sama-sama bener lah menurut gue gitu, berdasarkan pandangan masing-masing. Kalau misalnya gue belain salah satu, ya akan ribut, yang satu juga akan marah gitu. Fans Blackpink ketemu fans bola ketemu juga nggak akan baikan, akan tetap berantem pukul-pukulan. Ya mungkin kalau misalnya cowok mau pukul cewek, dipukulin tuh fansnya cewek. Karena apa? Karena memang dua-duanya punya argumen yang sama-sama kuat gitu. Jadi inilah bikin gue kayak frustasi, gue yang kayak ada aja. Inilah makanya gue selalu sebel setiap kali. Ini kita bahas dunia K-pop dulu aja ya. Konser K-pop aja ada banyak banget yang nggak profesional kan. Kemarin-kemarin udah di-spill berapa banyak promotor lah, atau pihak-pihak petinggi, pihak penyelenggara acaranya, atau pihak pemilik pemilik tempat acaranya gitu, pemilik hall acaranya, itu banyak banget yang gak profesional di Indonesia. Itu yang gue bingung, kayak pada bisa kerja gak sih? Cuman bikin konser doang, cuman ngatur jadwal doang aja pada gak bisa gitu. Itu yang gue sedih gitu. Dan sekarang untuk kalian para fans Blackpink, kalau ngelihat idola kalian lagi dikata-katain sama fans sepak bola, ya sabar aja dah gitu. Kalau lo mau ngelawan, silahkan lawan masing-masing aja, karena nggak bakal ada habisnya gitu. Harapan gue adalah pas hari konsernya yang tinggal beberapa hari lagi, aman, sentosa, nggak ada aneh-aneh. So ya, jadi segitu aja pembahasan gue kali ini. Kalau kalian punya komen, silahkan ditulis di kolom komen. Dan jangan lupa yang mau gift atau nyawer gue bisa langsung scan barcode ini, atau klik link yang ada di kolom description ya. Ditunggu giftnya.